Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, seorang pemotor tewas usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Palmerah di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Korban nekat menerobos palang pintu perlintasan yang sudah tertutup. Warga Jalan Administrasi Negara 1 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dikejutkan dengan tewasnya seorang pengendara motor usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Palmerah pada Senin malam. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor korban ringsek parah. Polisi datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi dan mengamankan barang-barang korban. Menurut warga, kecelakaan berawal saat korban melaju dari Tanah Abang menuju Petamburan. Sesampainya di pintu perlintasan kereta swadaya, korban nekat menerobos palang pintu perlintasan yang sudah tertutup. Korban dan kendaraannya tertabrak hingga terpental sejauh 50 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara kendaraan dan barang bawaan milik korban diamankan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kebakaran melanda permukiman di Jalan Garuda Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat memantik kepanikan warga selamatkan harta benda. Sementara di Cilincing, Jakarta Utara, kebakaran menghanguskan warteg. Ada tuh, Pak. Kobaran api membakar permukiman penduduk di Jalan Garuda Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api semakin membesar lantaran bangunan rumah terbuat dari bahan semi permanen. Warga berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan air seadanya. Tak sedikit pula warga menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Menurut warga, api seketika membesar dan tak mengetahui asal api tersebut. Hal itu membuat warga panik dan bergegas keluar rumah menyelamatkan diri. Dari belakang, gang kedua langsung besar gitu, Bu? Iya. Sempat ada ledak-ledakan, Bu? Ya? Nggak dengar itu. Nggak dengar dah. Jauh sih, sekitar ya dari ujung sini gitu. Itu akibat apa sih, kompor gas atau listrik, Bu? Ya. Saya juga kurang tahu dah dari api kompor gasnya, tahu dari itu. Itu dari rumah siapa sih, Bu? Terjadi kurang tahu. Iya, saya juga Besar baru aja. dari kemari. Tugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini pemirsa terkait dengan kebakaran yang informasi tadi kami sampaikan pemirsa. Kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di posko pengungsian korban kebakaran Tambora, Jakarta Barat. Hadisti, sudah ada bantuan apa saja yang datang untuk para korban? Ya, Bayu, terkait bantuan yang sudah datang terhadap korban kebakaran yang terjadi di kawasan pemukiman warga Tambora, Jakarta Barat hingga saat ini masih terus disalurkan untuk bantuan mendasar seperti makanan, kemudian pakaian bersih, lalu juga alat mandi dan kebutuhan logistik lainnya ini masih terus disalurkan sejak kemarin pasca terjadinya kebakaran. Namun hingga saat ini tentunya suasana duka ini masih menyelimuti warga terdampak kebakaran, di mana dari kejadian yang terjadi pada Senin pagi kemarin setidaknya ada 86 rumah yang hangus terbakar. Dari kejadian ini sekitar 400 jiwa dari 100 kakak ini terpaksa harus kehilangan tempat tinggal mereka dan terpaksa bertahan di posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah daerah. Ada sekitar 3 posko yang disediakan untuk warga terdampak ini beristirahat pasca kebakaran, namun untuk kondisi fasilitas ini juga masih sangat terbatas, di mana warga ini baik dari anak-anak hingga orang dewasa beristirahat atau tidur ini secara berdesak-desakan
dirasakan di posko atau di tenda yang disediakan. Begitupun untuk fasilitas juga ini masih sangat terbatas, di mana mereka belum menerima fasilitas mendasar untuk beristirahat dengan nyaman seperti kasur ataupun matras. Karena ini kondisi terkini, Anda bisa lihat bersama Bayu dan juga pemirsa bagaimana warga saat ini beristirahat di tenda ini menggunakan alas seadanya yakni terpal. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa suasana atau bagaimana kondisi para pengungsi di sini, kita coba untuk bertanya dengan salah satu warga terdampak. Ibu, selamat pagi. Minta waktunya sebentar. Ibu dengan siapa, Bu? Ya, Dengan Ibu siapa? Ibu Aam. Iya. Bu Am, boleh diceritakan Ibu pada saat kejadian kebakaran kemarin, Bu Am sendiri rumah kondisinya seperti apa, Ibu? Oh, kemarin kebakaran rumah dari jam 9 sampai sore. Tapi ibu kalau mau ngambil surat-surat sama baju nggak keburu. Soalnya ibu ya ada kerjaan, disusulin sama ini sama bos, dibilangin ada kebakaran. Nggak tahu ibu udah pulang, api udah besar. Iya. Nah, untuk rumah saat ini kondisinya bagaimana, Ibu? Apakah terbakar? Ya, habis kebakar semua. Iya, nggak Barang-barang yang bisa diselamatkan? nggak ada, habis semua. Iya. Ibu, saat ini di tenda pengungsian seperti apa, Ibu? Apakah sudah mendapatkan bantuan-bantuan yang mendasar atau apa yang masih dirasa kurang, Ibu? Belum dapat apa-apa. Apa yang dibutuhkan, Ibu? Yang dibutuhkan ya ibu serbaguna, ada apa aja, selimut, ya kasur, ya kalau ada ya biasa sabun pumpit, sabun mandi gitu, baju. Ya. Masih sangat terbatas fasilitas yang diberikan begitu ya, Ibu ya. Kalau terkait mungkin posko-posko darurat, Ibu, kayak posko kesehatan ataupun toilet umum itu bagaimana, Ibu? Sudah? Oh, kesehatan udah ada. Iya. Tapi nggak, ibu belum ini, masih gimana sih gitu. Belum ke sono, belum maju ke depan. Belum. Untuk istirahat malam ini tadi seperti apa, Ibu? Oh, malam ya tidur, bangun, kurang ini gitu, tidurnya kurang nyaman, iya. Dan terima kasih waktunya, Bu Am. Silakan Ibu untuk melanjutkan istirahatnya, Ibu. Turut berduka ya, Ibu, untuk kejadian yang melanda Ibu dan warga lainnya. Ya, Bayu dan juga pemirsa, tadi disampaikan oleh Bu Am sebagai atau selaku warga terdampak bagaimana kondisi di tenda pengungsian ini masih sangat terbatas, terutama untuk kebutuhan mendasar. Ini mereka belum mendapatkan sepenuhnya, baik untuk istirahat seperti alas tidur, kemudian juga pakaian bersih, kemudian juga tadi kebutuhan lain seperti alat mandi. Namun meski begitu juga posko darurat ini sudah didirikan, seperti adanya posko layanan kesehatan, kemudian juga posko administrasi untuk warga terdampak ini melaporkan surat-surat ataupun dokumen mereka yang hangus terbakar bersama dengan rumah mereka. Dan kami masih akan terus memantau nantinya seperti apa kondisi warga terdampak di posko pengungsian ini dan apakah nantinya bantuan ini masih akan terus disalurkan dan seperti apa selanjutnya yang akan diberikan oleh dari pemerintah daerah terhadap warga terdampak ini. Bayu? Ya, kita doakan dan kita harapkan nanti pihak terkait ini bisa segera menyalurkan bantuan-bantuan lebih lagi agar mereka, para pengungsi ini bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta mendapatkan kehidupan mereka kembali seperti sedia kala. Terima kasih banyak Hadisti Arifa melaporkan langsung dari pengungsian dari kawasan Tambora, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali, Hadisti. Pemirsa, Abdul Rahman Agus, salah satu penumpang kapal Barcelona 5 yang selamat mendapat banyak pujian masyarakat. Ia menyelamatkan seorang balita dari gendongan ibunya yang kelelahan berenang. Kisah dramatis Abdul Rahman Agus, seorang penumpang kapal yang selamat dari tragedi terbakarnya kapal Barcelona 5 di perairan Talise mengundang simpati masyarakat. Abdul selamat setelah dirinya melompat ke laut bersama puluhan penumpang lainnya. Tidak hanya berhasil menyelamatkan dirinya, Abdul juga berhasil menyelamatkan seorang balita yang terombang-ambing di laut bersama ibunya. Abdul menggendong anak tersebut karena sang ibu sudah kelelahan berenang sambil menggendong. Ada aman, ada aman. Tunggulah, ada orang mau tolong, ada orang mau tolong. Ada aman. Abdul berusaha menenangkan anak tersebut yang mulai resah atas kejadian yang dialaminya. Abdul berusaha berbicara dan menghibur sang anak agar sang anak tetap tenang. Kita sudah terbawa arus, dan pada waktu itu saya mendengar ada ibu-ibu yang sedang minta tolong.
minta tolong, dia sudah tidak mampu. Dan saya langsung pergi ke arah ibu. Itu dia ada bawa anak kecil. Ibu bilang sudah tidak mampu, dia sudah kelelahan. Jadi saya langsung ambil anaknya itu. Diketahui KM Barcelona 5 terbakar pada Minggu siang. KM Barcelona 5 mengangkut 280 penumpang dan 14 anak buah kapal serta nahkoda. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya kapal, namun dugaan sementara kapal terbakar akibat ledakan dari ruang mesin kapal. Dari Kabupaten Minahasa, Jeffrey Ilangi, iNews melaporkan.